Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan memasuki perjalanan yang menarik untuk membahas salah satu isu terpenting yang dihadapi oleh manusia dan planet kita, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global adalah fenomena yang terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Mengapa isu ini begitu penting? Hal ini penting karena pemanasan global berdampak langsung pada kehidupan kita dan planet ini. Dampaknya begitu luas dan melibatkan segala sesuatu, mulai dari kehidupan di darat hingga ekosistem laut yang rapuh. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim dan dampaknya dapat dirasakan di seluruh penjuru dunia. Kutub es mencair mengakibatkan kenaikan permukaan laut yang mengancam puluhan juta orang yang tinggal di pesisir. Pola cuaca menjadi lebih ekstrim, menyebabkan banjir yang memusnahkan rumah dan tanah pertanian, serta kekeringan yang mengancam pasokan air bersih. Tidak hanya itu, kehidupan di darat dan di lautan juga terkena dampaknya. Spesies-spesies langka terancam punah dan ekosistem yang rentan rusak dengan cepat. Kekayaan alam yang kita cintai dan bergantung padanya semakin terancam. Tak hanya kerusakan lingkungan, tetapi pemanasan global juga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan sosial. Krisis pangan dapat terjadi karena produktivitas pertanian terganggu dan konflik sosial meningkat akibat persaingan sumber daya yang semakin berkurang. Sekarang kita melihat mengapa isu pemanasan global dan perubahan iklim sangat penting. Tantangan ini membutuhkan tindakan kolektif baik dari individu, pemerintah maupun lembaga internasional. Mari kita mulai mempelajari upaya global dalam mengatasi krisis lingkungan ini dan mencari solusi yang inovatif. Mari kita menggali lebih dalam mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang, sementara perubahan iklim merujuk pada perubahan pola cuaca dan kondisi lingkungan akibat dari pemanasan ini. Penyebab utama pemanasan global adalah peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, emisi ini meningkat secara signifikan, menciptakan ketidakseimbangan energi di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu global. Dampak perubahan iklim sangat meresahkan. Kita telah melihat peningkatan suhu ekstrim, gelombang panas yang mematikan, cuaca ekstrim seperti badai yang lebih kuat dan sering terjadi, dan kenaikan permukaan air laut yang mengancam puluhan juta orang yang tinggal di pesisir. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa kita sedang menghadapi krisis global yang mempengaruhi seluruh planet kita. Sayangnya dinamika global pada saat ini juga memperparah global dan perubahan iklim. Pertumbuhan populasi manusia, urbanisasi yang cepat, dan konsumsi energi yang telah meningkatkan tekanan terhadap lingkungan kita. Industri besar dan sistem ekonomi yang bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi untuk pertanian, dan pembangunan, serta polusi udara dari aktivitas manusia. Semuanya berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan. Dampak pemanasan global dan perubahan iklim membawa efek domino. Misalnya, pencairan es di kutub utara mengurangi kemampuan albedo bumi untuk memantulkan sinar matahari sehingga lebih banyak energi diserap dan suhu semakin meningkat. Hal ini mempercepat pemanasan global dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Tantangan ini semakin kompleks dan membutuhkan upaya global yang koordinatif dan berkelanjutan. Kita perlu menyadari betapa pentingnya mengatasi dinamika global yang memperparah pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi dari kesimpulan kita dalam vlog ini, kami telah membahas pentingnya tata kelola
global dan mengatasi krisis lingkungan dengan fokus pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kita telah melihat bagaimana isu ini menjadi isu global yang mempengaruhi planet ini. Dan dampak bagi manusia, urgensi tata kelola lingkungan telah kita pahami, serta sejarah pembentukan institusi internasional yang terkait. Mari kita lanjut tentang pemahaman mengapa tata kelola lingkungan sangat penting dalam mengatasi krisis pemanasan global dan perubahan iklim. Dalam dunia yang saling terhubung seperti saat ini, tata kelola lingkungan memainkan peran yang sangat krusial dan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi planet kita. Melalui tata kelola lingkungan yang sangat efektif, kita dapat mengkoordinasikan upaya internasional membangun kesadaran global dan mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini membantu untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dan memulihkan ekosistem yang terancam, serta mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Namun, konsekuensi yang dihadapi tentang tata kelola lingkungan yang efektif ini juga sangat serius. Ketika kebijakan lingkungan yang kuat tidak diterapkan atau ketika negara-negara tidak bekerja sama dengan baik, dampaknya bisa sangat merugikan. Emisi gas rumah kaca terus meningkat, yang mengakibatkan kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati yang semakin parah. Ekosistem kritis kita yang sangat terancam, kurangnya tata kelola lingkungan yang efektif juga memperburuk ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, serta menyebabkan konflik sumber daya alam yang semakin terbatas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perlunya tata kelola lingkungan yang kuat dan bekerja sama sebagai komunitas global untuk menghadapi tantangan ini. Untuk mengatasi krisis lingkungan, lembaga-lembaga internasional terkait lingkungan telah didirikan dengan tujuan memfasilitasi kerjasama global dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan kita. Beberapa institusi penting dalam tata kelola lingkungan termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui program lingkungan PBB, Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia, dan yang ketiga, Organisasi Meteorologi Dunia. Institusi-institusi ini berperan penting dalam menyelenggarakan konferensi internasional, menyusun perjanjian lingkungan, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Mereka juga mendukung negara-negara anggota dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan mengawasi kemajuan yang dicapai dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Struktur institusi internasional terkait tata kelola lingkungan memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan upaya global dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Institusi-institusi ini umumnya terdiri dari dewan atau komite yang mewakili negara-negara anggota serta memiliki sekretariat yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan kegiatan. Proses pengambilan keputusan di institusi-institusi ini melibatkan negosiasi, dialog, dan diskusi antara negara-negara anggota. Keputusan-keputusan penting mengenai kebijakan lingkungan, perjanjian internasional, dan alokasi sumber daya dapat dicapai melalui mekanisme ini. Selain itu, institusi internasional ini juga bekerja sama dengan organisasi dan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mendapatkan masukan dan solusi yang lebih luas dalam menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim adalah kompleksitas dan urgensi masalah ini. Perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga ekonomi, masyarakat, dan kehidupan manusia secara luas. Banjir yang parah, kekeringan yang mematikan, dan hilangnya habitat alami hanyalah beberapa contoh dari dampak yang ditimbulkan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan solusi inovatif dan tindakan kolektif dari semua pihak terkait. Beberapa solusi yang diusulkan meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran
dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi, serta meningkatkan kerjasama internasional untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya. Terdapat berbagai upaya global yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global dengan perubahan iklim. Beberapa contoh program atau kegiatan yang diluncurkan adalah sebagai berikut. Program-program penurunan gas emisi rumah kaca atau GHG di sektor industri, inisiatif pengembangan yang terbarukan, dan energi pemulihan ekosistem adalah beberapa contoh upaya global yang bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, kolaborasi antar negara dan inisiatif internasional juga menjadi bagian penting dalam mengatasi krisis lingkungan ini. Contohnya adalah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP yang diadakan setiap tahun, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan kemitraan global untuk aksi iklim adalah beberapa contoh kolaborasi dan inisiatif internasional yang berperan dalam menggerakkan tindakan global. Jadi kesimpulan yang kita ambil dalam vlog ini, kami telah membahas pentingnya tata kelola global dalam mengatasi krisis lingkungan dengan fokus pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kita telah melihat bagaimana isu ini menjadi isu global yang mempengaruhi planet ini dan dampaknya bagi manusia. Urgensi tata kelola lingkungan telah kita pahami, serta sejarah pembentukan institusi internasional yang terkait. Dalam menghadapi tantangan ini, kita semua memiliki peran penting untuk bermain. Mari kita bersatu sebagai komunitas global, baik sebagai individu maupun sebagai negara-negara, untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Melalui kerjasama internasional, kolaborasi, dan inisiatif yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam upaya mengatasi krisis lingkungan ini.